Stellar Transformations, episode 23. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun petir keempat akan segera menyambar, Qin Yu dapat melihat bahwa Qin De bahkan belum menyeka darah dari mulutnya. Melihat wajah pucat ayahnya, darah di sekujur tubuhnya mulai mendidih dan matanya perlahan memerah. Niat membunuh yang dahsyat terus-menerus berputar di lubuk hatinya. Setelah menerima misi ini, ketika dia mengetahui bahwa tujuan misi tersebut adalah untuk melindungi ayahnya seperti yang telah dia duga, dia sangat gembira dan bertekad untuk melindungi ayahnya dari masalah apapun, tidak peduli apapun, dari lubuk hatinya. Namun, saat ini, ayah terluka parah, tetapi yang paling hebat, petir keempat, akan segera menyambar. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Qin Yu sangat cemas. Ia diliputi rasa bersalah. Peluang seseorang untuk mengatasi petir keempat setelah terluka parah terlalu rendah, tetapi ia tidak dapat menerima bantuan apapun. Ini salahku. Jika aku membunuh Siang Utara sedikit lebih awal, Gemin tidak akan punya kesempatan untuk mendekati ayah dengan luka serius palsu. Meskipun itu bukan salah Qin Yu, ia sangat menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Ia bertekad untuk melindungi ayahnya dari masalah, tetapi kini ayahnya telah terluka parah oleh musuh. Mereka semua harus mati. Mata Qin Yu melirik ke arah Siang Utara dan Gemin, memancarkan niat membunuh. Ia mengepalkan tinjunya. Energi Xiantian ungu di tubuhnya mulai melonjak dan terus menyatu dengan seluruh tubuhnya. Setelah menyerap energi Xiantian ini, tubuhnya yang kuat tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari batu giok ungu. Ia kemudian dengan dahsyat meledakkan energi Xiantian ungu tersebut hingga batas maksimal. Tubuhnya langsung diselimuti cahaya ungu. Jagoan, suara siulan yang sangat tajam terdengar. Siluet ungu menyerang Siang Utara secara langsung. Meskipun Siang Utara hanya melihat siluet ungu, setelah merasakan auranya, dia mengetahui bahwa siluet ungu ini tidak lain adalah Qin Yu, pembunuh ketiga saudaranya. Namun, ada kegilaan di mata Siang Utara. Ia merasa misinya telah selesai dan tidak percaya Qin De yang terluka parah akan mampu bertahan dari sambaran petir keempat. Ketiga saudaranya telah meninggal, jadi meskipun ia berhasil lolos hidup-hidup, ia harus hidup dalam penderitaan. Mari kita mati bersama. Melihat Qin Yu datang menyerangnya, Siang Utara meraung liar dan menggunakan energi Xiantian di tubuhnya sesuai dengan jurus spesial terakhir, seni penentang surga sang penakluk. Dalam sekejap, energi Xiantiannya yang berkobar meledak sepenuhnya. Seluruh energi di dalam tubuh Siang Utara, sang ahli Xiantian puncak, meledak seketika seperti bom, tetapi Qin Yu tetap menghantam tubuh Siang Utara dengan keras seperti meteor. Semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Mati. Qin Yu menggertakkan giginya. Ia tidak menggunakan pukulan atau tendangan. Sebaliknya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi Xiantian ungu menyatu dengan tubuhnya, lalu membentuk lapisan energi pelindung di sekelilingnya. Tepat setelah itu, ia menghantam Siang Utara secepat kilat bak meteor. Dia ingin menghancurkan Siang Utara sampai mati. Ledakan. Saat Siang Utara bertabrakan dengan Qin Yu, seluruh tubuhnya meledak. Daging dan tulangnya berceceran di mana-mana. Darahnya bahkan berceceran di langit. Namun, seluruh tubuh Qin Yu langsung menembus tubuh Siang Utara seperti meteor ungu. Orang-orang lainnya membeku karena tercengang. Pembunuhan juga bisa dilakukan melalui tabrakan seperti ini. Semua orang menatap siluet ungu Qin Yu. Di mata mereka, serangan pembunuh misterius Liu Xing ini agak terlalu mengerikan. Terlebih lagi, ia mampu membunuh seorang ahli Xiantian tingkat puncak hanya dengan tabrakan tubuh mereka. Meledak sendiri, sayang sekali, kekuatan tubuhku sudah tak terbayangkan lagi. Senyum dingin samar muncul di sudut mulutnya. Sejujurnya, ledakan diri Siang Utara pada akhirnya memang sangat kuat. Ahli Xiantian lainnya pasti akan terbunuh olehnya. Sayangnya, Qin Yu adalah ahli Xiantian eksternal yang tak tertandingi, yang ketangguhan fisiknya jauh melampaui imajinasi orang lain. Terlebih lagi, setelah terus-menerus mengalami transformasi yang disebabkan oleh teknik 3 diagram Trans-Heaven, tubuhnya sendiri telah mendekati kekerasan senjata Xian biasa. Dan ketika energi Xiantian ungu yang ajaib menyatu dengan tubuhnya dan membentuk lapisan energi pelindung di sekelilingnya, bahkan senjata Xian pun tak akan mampu menembus pertahanannya. Gemin, kamu tidak bisa dimaafkan. Qin Yu menatap Gemin. Ditatap Qin Yu, Gemin sedikit merinding. Ia lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Xing, kau hanya seorang pembunuh.
Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu demi Kinde? Hadiah misimu hanyalah senjata kelas Xian tinggi, kan? Jika kau membantuku menghadapi mereka, Yang Mulia akan memberimu hadiah yang lebih banyak lagi. Ledakan, suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Petir keempat, yang terakhir, melesat keluar dengan dahsyat dari awan kesengsaraan bagaikan naga ungu raksasa dan menyambar lurus ke bawah. Orang-orang lain, termasuk Qin Yu, langsung berhenti berkelahi dan menatap Kinde. Kinde berteriak pelan, wajahnya tiba-tiba memerah. Tiba-tiba, teriakan naga yang menggema keluar dari tubuhnya. Seekor naga emas raksasa yang terbuat dari energi dan hampir berwujud tiba-tiba meninggalkan tubuh Kinde dan melesat ke langit dengan ganas, bertabrakan dengan petir keempat. Ledakan, petir ungu raksasa yang menyerupai naga dan naga energi emas raksasa bertabrakan dengan dahsyat. Gelombang kejut yang dahsyat meluas dan menimbulkan kekacauan di sekitar tabrakan. Dalam sekejap, naga energi goden raksasa itu lenyap. Namun, petir ungu raksasa yang menyerupai naga itu juga telah melemah lebih dari 50%. Namun, sisa petir ungu itu terus menyambar. Bang! Kinde mengarahkan pedang panjang merah tua ke langit dan bertemu dengan petir ungu. Petir itu menyambar langsung ke pedang panjang merah tua, yang kemudian memancarkan cahaya menyilaukan. Wajah Kinde tiba-tiba memucat. Tubuhnya terguncang hebat. Dalam sekejap, energi petir itu tiba-tiba menghilang. Kinde kemudian tergeletak tak bergerak di tanah karena kelelahan. Berhasil. Qin Yu membeku karena tercengang. Melihat pemandangan ini, siapapun bisa mengerti maksudnya. Kinde telah berhasil. Mengandalkan formasi 8 diagram alami dan pedang panjang suci tingkat menengahnya, Kinde masih mampu mengatasi kesengsaraan meskipun mengalami cedera serius. Namun, karena ia terbaring lemah di tanah saat ini, jelas bahwa cederanya sangat serius. Di langit, awan kesengsaraan perlahan menghilang. Langit merah tua pun kembali menjadi langit berbintang seperti sebelumnya. Segudang bintang muncul di langit di depan mata semua orang. Hati Qin Yu dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun ayahnya terluka parah, yang terpenting adalah ia telah mengatasi kesengsaraan surgawi 4-9. Dengan bantuan harta karun klan Qin, lukanya akan pulih dengan sangat cepat. Dan Kinde akan segera membentuk jindannya untuk menjadi seorang Xiuzenis. Gemin. Qin Yu menatap Gemin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, Gemin sedikit mengernyit dan menatap Kinde. Aku tak pernah menyangka dia akan menguasai seni naga leluhur hingga tingkat tertinggi seperti Si Huang sebelumnya. Sekalipun dia tak memiliki senjata suci tingkat menengah, kupikir dia tetap mampu mengatasi kesengsaraan surgawi. Tiba-tiba, Gemin gemetar karena merasakan niat membunuh seseorang tak jauh darinya. Ia segera melihat, tak lain dan tak bukan, Qin Yu. Memikirkan bagaimana Qin Yu membunuh Dewa Kematian 4 arah tadi, Gemin tentu tahu bahwa dirinya sendiri bukanlah tandingannya. Ia diam-diam merasa kesal, jika aku punya senjata suci tingkat menengah, bagaimana mungkin aku takut pada pembunuh Liu Xing ini? Ketika Kinde menggunakan besi api batu dalam untuk menempa senjata suci tingkat menengah saat itu, karena bahannya terbatas, ia menempa pisau tempur untuk Lian Yan dan pedang panjang untuk dirinya sendiri. Sisanya digunakan untuk menempa 5 pisau pendek, yang diberikan kepada 5 bawahan panah rahasia untuk mengatur formasi pertempuran. Bahkan aku, si berbaju biru, dan yang lainnya tidak punya senjata suci tingkat menengah. Awalnya, hanya ada sedikit Rock Flaming Iron. Awalnya, Fen Yuzi menggunakan 1/5 untuk menempa pedang pendek dan sepasang sarung tangan untuk Qin Yu serta pedang terbang untuk dirinya sendiri. Pedang panjang Kinde dan pisau tempur Lian Yan masing-masing menggunakan 1/5 lainnya. Kelima pisau pendek menggunakan 2/5 terakhir. Berpakaian biru, Gemin, dan yang lainnya tidak diberi senjata suci tingkat menengah. Meskipun Lian Yan kemudian meninggal, senjata suci tingkat menengah yang ditinggalkannya akhirnya diberikan kepada Qin Feng oleh Kinde. Haha, aku benar-benar bodoh, Kinde, bersiaplah untuk mati. Tapi aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku senjata suci kelas menengah. Wu Xing, yang diserang bersama oleh 5 ahli panah rahasia dan 5 ahli jaring surgawi, tiba-tiba menoleh ke langit dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Dia tampaknya telah menemukan cara untuk menghadapi 10 ahli yang kurang ajar ini. Wu Xing, yang diserang bersama oleh 5 ahli jaring surgawi dan 5 ahli panah rahasia, tiba-tiba menjadi sangat arogan dan liar. 10 serangga, mati. Matanya tiba-tiba berkilat dingin. Berbagai aliran energi elemental setebal lengan menyembur langsung dari tubuhnya dan melayang ke segala arah bagaikan 10 naga hijau yang berkeliaran. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak menyerang 10 orang yang mengelilinginya, membuat mereka sangat tercengang.
10 aliran energi unsur tersebar dalam jarak 10 meter lebih dari Wuxing. Ke-10 ahli itu semuanya berada di area ini. Tiba-tiba ekspresi Wuxing menjadi ganas. Dia berteriak dengan marah, meledak, 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 ledakan, 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 ledakan. Bersamaan dengan teriakan keras Wuxing, serangkaian ledakan bergema terus-menerus. Aliran energi unsur itu telah meledak sepenuhnya. Meskipun 10 ahli Xiantian tahap akhir itu kuat, mereka tidak dapat menahan ledakan aliran energi unsur yang begitu hebat. Tangisan pilu terdengar, anggota tubuh yang terputus berserakan, dan darah berceceran di udara. Dalam sekejap, 10 ahli yang baru saja mengganggu Wuxing terbunuh begitu saja. Ledakan energi elemen Wuxing belum pernah menggunakan metode serangan ini karena meskipun ledakan energi elemennya cukup kuat, tingkat kerusakannya pada dasarnya tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan berbasis energi elemen seorang Xiu Zhennis. Para Xiu Zhennis tidak menggunakan serangan lemah semacam ini. Mereka semua menggunakan pedang terbang dan akan memusatkan energi elemen mereka pada pedang untuk melancarkan serangan terkuat mereka melalui formasi pada pedang. Baru saja, ketika Wuxing melihat ledakan diri Siang Utara, ia tiba-tiba mendapat inspirasi, lalu ia juga membuat ledakan menggunakan energi elemental di tubuhnya. Energi elemental lebih unggul daripada energi Xiantian satu tingkat penuh, sehingga ledakan yang disebabkan Wuxing jelas jauh lebih merusak daripada ledakan diri Siang Utara. Meskipun ledakan ini tidak mengancam para Xiu Zhennis, ledakan ini cukup baginya untuk menghadapi para ahli Xiantian. Memang, ke-10 ahli itu telah hancur berkeping-keping, tidak menyisakan satu pun tubuh yang utuh. Namun, kelima senjata suci tingkat menengah itu muncul di tanah. Tiba-tiba, 3 sinar cahaya melesat ke arah mereka. 1 Qin Yu, 1 lagi penatua berjubah biru, dan 1 lagi Fen Yuzi. Mereka semua ingin merebut kelima pisau pendek suci kelas menengah ini. Adik seperguruan, cepat. Wu De dengan penuh percaya diri memindahkan suaranya ke telinga Wuxing. Sebuah pedang terbang kemudian melesat ke arah Fen Yuzi dengan sangat cepat. Fen Yuzi menangkisnya dengan pedang terbangnya. Kedua ahli top itu kembali beradu, menyebabkan rentetan tabrakan hebat. Enyahlah! Wuxing berteriak keras dan melambaikan lengan bajunya tanpa henti. Kelima senjata suci tingkat menengah itu langsung tersedot ke tangannya oleh telekinesisnya, lalu diserap oleh gelang penyimpanannya. Namun, 2 sinar cahaya yang menyerang pisau-pisau itu ditepis oleh energi elementalnya yang melonjak. Tubuh Qin Yu bergetar terus-menerus untuk menetralkan kekuatan dahsyat itu. Sebaliknya, tubuh penatua berbalut biru terlempar mundur. Darah menetes dari sudut mulutnya. Manusia fana sepertimu juga ingin merebut senjata suci kelas menengah. Hanya dalam mimpimu. Wuxing menatap Qin Yu dan penatua berpakaian biru dengan jijik. Para Xiu Zhennis telah melampaui manusia biasa dalam banyak hal, sehingga mereka umumnya memandang manusia dengan rasa superioritas dan tentu saja meremehkan manusia. Bagus, adik bela diri, kau hebat. Haha, senjata suci kelas menengah. Wu De tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, ia bertarung melawan Fen Yuzi dengan lebih bersemangat. Fen Yuzi, sekarang kau hanya bisa melawanku secara seimbang hanya dengan mengandalkan senjata suci tingkat menengahmu untuk mengganggu senjata suci tingkat rendahku. Tunggu sampai aku terbiasa dengan senjata suci tingkat menengah, bagaimana kau akan melawanku? Boom, 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 batu-batu pecah, tebing-tebing batu runtuh, ledakan terdengar tanpa henti. Wu De berkata dan melawan Fen Yuzi secara bersamaan. Sebaliknya, Fen Yuzi berwajah dingin dan tetap diam. Perebutan 5 senjata suci tingkat menengah oleh musuh sungguh merupakan kerugian besar bagi pihaknya. Keduanya bertarung begitu sengit hingga langit dan tanah pun tertutup. Senior, saya dari klan Xiang. Saya harap Anda akan membunuh 3 orang, Qin De, Liu Xing, dan tetua berpakaian biru. Gemin membungkuk dan berkata. Wuxing berkata sambil tertawa terbahak-bahak, baiklah. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Awalnya, aku hanya berjanji pada Siang Guang bahwa aku akan membunuh Qin De, tapi sekarang aku akan membantai 2 serangga lainnya juga. Saat ini Wuxing sangat santai dan gembira karena ia telah mendapatkan senjata suci tingkat menengah dan, terlebih lagi, satu-satunya lawan tangguh di pihak Qin De, Xiu Zhennis Fen Yuzi, telah berhasil dilumpuhkan. Wuxing sama sekali tidak khawatir. Sekarang dia bisa membunuh siapapun yang dia mau. Ayo kita keluarkan pisau pendek dulu. Aku akan fokus membiasakan diri saat kembali. Kini Wuxing sangat santai. Di matanya, nyawa Qin De dan yang lainnya ada di tangannya, jadi membunuh mereka segera bukanlah hal yang paling mendesak. Sebaliknya, yang terpenting baginya adalah senjata suci tingkat menengah yang baru saja diperolehnya. Wuxing mengeluarkan pisau pendek suci kelas menengah dan langsung mempersonalisasinya dengan darah. Mulai sekarang,
pisau itu miliknya. Umumnya, jika seorang Sioux ingin benar-benar mengendalikan senjata suci, ia tidak hanya harus mempersonalisasinya dengan darah, tetapi juga harus menggunakan api internalnya untuk membiasakan diri dengannya. Hanya setelah kedua langkah ini dilakukan, ia dapat sepenuhnya mengendalikan senjata suci tersebut. Namun, saat ini Wu Xing tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sekarang sudah malam di lembah dan hembusan angin dingin bertiup. Mati. Gemin tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Ia langsung ketakutan. Namun, saat itu juga, seluruh kepalanya terasa terguncang, bang. Kepala Gemin meledak seperti semangka. Sebuah siluet kemudian muncul. Qin Yu menatap tubuh Gemin dengan dingin. Kau, baru saja, Wu Xing sedang mempersonalisasi sebuah pisau. Melihat kejadian ini, ia tak kuasa menahan amarahnya. Bajingan, kau bahkan memanfaatkan waktuku saat mempersonalisasi senjata itu dengan darah untuk membunuh orang tua ini. Saat ini, Wu Xing merasa malu sekaligus geram karena, bagaimanapun juga, Gemin ini adalah orang yang berpihak padanya. Namun, Qin Yu berbicara kepada dirinya sendiri dalam hatinya, tenang saja, Qin Yu, kamu harus tenang. Di medan perang saat ini, Fen Yuzi sedang ditindas habis-habisan oleh Wu De. Oleh karena itu, sangat sulit baginya dan penatua berpakaian biru untuk membunuh Wu Xing. Setelah mendapatkan 5 senjata suci tingkat menengah, kini Wu Xing menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Adapun Qin De, ia baru saja menahan 4 sambaran petir dan mengalami luka yang sangat serius. Ia duduk bersila dan memejamkan mata. Hanya ada satu kesempatan. Mata Qin Yu berkilat dingin. Satu-satunya pilihannya adalah menggunakan senjata suci tingkat menengahnya, pedang api dan sarung tangan api. Kekuatan serangan senjata suci tingkat menengah tersebut akan cukup untuk menembus pertahanan Sioux ini, tetapi ia hanya punya satu kesempatan karena begitu Wu Xing mengetahui bahwa Qin Yu memiliki senjata suci tingkat menengah, ia tidak akan pernah membiarkan Qin Yu mendekatinya. Ini juga alasan mengapa Qin Yu belum menggunakan pedang api dan sarung tangan api. Tadi, tanpa menggunakan senjata suci tingkat menengah apapun, kekuatannya masih cukup untuk membunuh beberapa musuh itu. Satu-satunya kartu trufnya. Haha, kalian semua mati untukku. Wu Xing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Qin Yu hanya melihat seberkas cahaya merah tua melesat keluar. Cahaya di tubuh tetua berpakaian biru kemudian mulai meredup. Dalam sekejap, tetua berpakaian biru jatuh ke tanah dengan suara dentuman keras. Ia sudah mati. Ketika diserang oleh seorang Sioux, ia, yang tidak memiliki senjata suci, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Aku belum terbiasa dengan senjata ini, tapi kecepatannya saja sudah sedikit lebih cepat daripada pedang terbang lamaku. Setelah terbiasa, kekuatannya akan. Wu Xing berdoa dalam hati, dan pisau terbang yang baru saja ditembakkan langsung kembali ke tangannya. Melihat pisau pendek di tangannya, Wu Xing sangat gembira. Orang ini terlalu kuat, sekali serang, aku hanya punya satu kesempatan. Aku hanya bisa menggunakan pedang api dan sarung tangan api saat aku dekat dengannya. Qin Yu menggertakkan giginya. Meskipun tetua berpakaian biru telah mati, ia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Ia harus memanfaatkan satu-satunya kesempatannya. Jika dia gagal, tamatlah riwayatnya dan ayahnya pun akan mati. Kegagalan tidak diizinkan. Pangeran penakluk Timur Qin De, pengaruhmu di dunia ini sangat besar. Sayang sekali, kau tetap akan mati di tanganku. Wu Xing tampak sangat puas saat ini. Ia melambaikan tangannya dengan lembut, ingin menembakkan pisau pendeknya untuk membunuh Qin De. Namun, saat ini, tidak ada suara angin. Namun, indera suci Wu Xing telah menyadari bahwa tubuh Qin Yu bergerak sangat cepat dan hanya berjarak beberapa puluh meter darinya. Dalam sekejap, Qin Yu muncul di hadapannya. Bang! Wu Xing melambaikan tangannya. Seberkas energi elemental melesat keluar lalu meledak. Namun, bagian luar tubuh Qin Yu tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu. Seluruh kulit tubuhnya kini tampak seperti terbuat dari batu giok ungu berkilau. Dan ledakan energi elemental itu ternyata tidak dapat melukainya. Qin Yu menahan kegembiraan di hatinya dan melayangkan pukulan ke arah Wu Xing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat Wu Xing melihat tinju Qin Yu datang ke arahnya, sebuah ide muncul di benaknya, orang ini ada di pihak Qin De. Mungkin dia kartu truf rahasia dan juga memiliki senjata suci kelas menengah. Aku tidak boleh mengambil risiko apapun. Ia berpikir secepat kilat. Mati. Mata Qin Yu berkilat tajam. Pedang api tiba-tiba muncul di tangannya. Namun, sebelum pedang apinya muncul, Wu Xing sudah mulai bergerak. Dan saat pedang api muncul di tangannya, Wu Xing sudah menjauh sekitar 10 meter. Saat Wu Xing menatap pedang api di tangan Qin Yu, matanya berkobar penuh amarah. Bocah, kau bahkan berkomplot melawanku.
Ia sangat marah. Untungnya, di saat-saat terakhir ia menghindar secepat kilat, kalau tidak. Memikirkan kemungkinan itu, rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Di saat yang sama, ia menjadi semakin marah. Energi elemental di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke dalam pisau pendek suci kelas menengah. Seberkas cahaya merah tua kemudian ditembakkan ke arah Qin Yu dari Wu Xing. Bang! Qin Yu tak punya pilihan selain segera menangkisnya dengan pedang api. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia merasakan aliran energi yang sangat mengerikan mengalir dari pisau pendek itu. Aliran energi yang tajam dan juga sangat merusak itu langsung menyerang tubuhnya. Bang! Qin Yu terlempar seperti karung pasir. Bersamaan dengan itu, darah menyembur dari mulutnya. Ia kemudian jatuh tak berdaya ke tanah dengan suara keras. Fen Yuzi sedang bertarung melawan Wu De, tetapi indera sucinya menyadari kejadian ini. Ia diam-diam terkejut, pedang api, itu pedang api. Pembunuh Liu Xing ini, mungkinkah dia Xiao Yu? Tidak, mustahil. Bukankah Xiao Yu berlatih teknik eksternal? Bagaimana mungkin dia memiliki energi internal? Tapi aura pembunuh Liu Xing ini sangat mirip dengan Xiao Yu. Mungkinkah dia benar-benar? Pada saat ini, meskipun Fen Yuzi ragu, dia tidak dapat melepaskan diri karena Wu De terus-menerus berhadapan dengannya. Aku gagal. Qin Yu merasakan sakit di hatinya. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa di saat-saat terakhir Wu Xing tiba-tiba mundur tepat saat ia melancarkan serangan mematikannya. Mungkinkah Wu Xing tahu bahwa ia akan menyerang? Qin Yu sama sekali tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Tenggorokannya terasa manis, darahnya seakan ingin menyembur keluar lagi. Baru saja, Wu Xing, yang sangat marah, jelas-jelas menyerang Qin Yu dengan telak. Ia menyalurkan energi elemennya yang sangat kuat ke dalam pisau pendek tersebut. Baik pisau pendek maupun pedang api Qin Yu adalah senjata suci tingkat menengah, tetapi pisau pendek tersebut mengandung energi elemen Wu Xing yang sangat kuat. Dengan begitu banyak energi elemen yang menyerang melalui pisau pendek suci tingkat menengah, kekuatan serangannya, tak diragukan lagi, sangat dahsyat. Meskipun keduanya menggunakan senjata dengan kaliber yang sama, perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Aliran bening demi aliran keluar dari air mata meteorik dan mulai menyebar ke seluruh tubuh Qin Yu. Lukanya pulih dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Sungguh disayangkan Wu Xing sudah tahu bahwa ia memiliki senjata suci tingkat menengah. Mungkinkah surga ingin mengakhiri hidupku dan ayahku? Qin Yu, yang terbaring telungkup di tanah, memandang Qin De dari kejauhan. Qin De masih duduk dengan tenang, menyilangkan kaki, dan memejamkan mata. Ia sama sekali tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Nyatanya, Qin De saat ini tidak punya energi tersisa untuk memperhatikan apapun di luar karena transformasi yang mengguncang dunia sedang terjadi di dalam tubuhnya. Setelah mengatasi kesengsaraan surgawi, meskipun ia terluka sangat parah, seluruh energi siantian tubuhnya telah mengalami transformasi khusus. Sebutir pasir adalah sebuah dunia, dan ketika Qin De melihat ke dalam, ia mendapati dantiannya seperti ruang tanpa batas. Saat ini, berbagai aliran air mengalir di ruang tanpa batas dantian tersebut. Aliran-aliran air ini mengalir terus-menerus selama beberapa waktu, lalu mulai menyatu menjadi sebuah bola. Di masa lalu, setelah Si Huang mengatasi kesengsaraan surgawinya, ia berhasil membentuk Jindan. Dan Qin De juga tahu caranya membentuk Jindan. Qin De segera mulai mengeksekusi teknik rahasia itu. Bola air yang relatif besar yang terbentuk oleh aliran air, itu tiba-tiba berkurang volumenya hingga 50%, lalu menjadi sedikit lebih besar lagi. Ia menyusut lalu sedikit membesar. Bergantian antara mengecil dan membesar seperti ini, bola air tersebut terus mengecil, dan warnanya pun terus berubah, perlahan-lahan berubah menjadi keemasan. Setelah proses transformasi ini terjadi 81 kali, sebuah bola keemasan muda seukuran telur merpati muncul. Bola itu tak lain adalah Jindan. Ada juga berbagai aliran energi yang bergerak di sekitar Jindan. Akhirnya aku berhasil, hati Qin De lega. Berbagai aliran energi elemental mengalir keluar dari energi yang mengelilingi Jindan sekaligus dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun ia telah berhasil membentuk Jindan, organ-organ dalamnya terluka parah barusan. Dan sangat sulit bahkan bagi energi elemental untuk menyembuhkan luka fisik. Baru sekarang Qin De perlahan membuka matanya. Begitu matanya terbuka, ia melihat pemandangan yang mengejutkan seberkas cahaya merah gelap. Bang! Dalam reaksi bersyarat, Qin De menyalurkan energi elementalnya dan langsung mengendalikan pedang panjangnya untuk menangkis sinar merah tua tersebut dengan ganas. Pada saat yang sama, ia bergerak dan menjauh dari jarak yang jauh. Kau bahkan sudah membentuk Jindan. Itu sangat cepat. Sayang sekali, kau baru saja membentuk Jindan jadi kekuatanmu masih sangat lemah. Ditambah lagi,
Tubuhmu terluka parah. Sayang, mungkin kau akan menjadi Xiu Zhennis yang paling singkat umurnya, yang terbunuh tepat setelah menjadi Xiu Zhennis. Wu Xing terbang ke udara. Ia berdiri di atas pedang terbangnya dengan wajah penuh kesombongan. Fiu, Qin Yu menghela napas. Baru saja, melihat Wu Xing mencoba membunuh ayahnya, Qin Yu sangat khawatir, tetapi sayangnya, pertama, ia terluka parah, dan kedua, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan terbang pisau pendek itu. Untungnya, di saat-saat terakhir, Qin De berhasil membentuk Jindan. Qin De sekarang berada di tahap awal Jindan, tetapi tubuhnya terluka parah. Ia menggunakan pedang panjang suci tingkat menengah. Wu Xing saat ini berada di tahap tengah Jindan dengan tubuh yang utuh. Ia menggunakan pisau pendek suci tingkat menengah di samping pedang terbang suci tingkat rendah. Wu Xing juga memiliki kendali energi elemen yang jauh lebih baik daripada Qin De. Dalam pertarungan ini, keduanya pada dasarnya tidak berada di level yang sama. Begitu Qin Yu memikirkan hal ini, ia menjadi cemas. Namun, kekuatannya bahkan lebih lemah daripada ayahnya. Mau membunuhku? Qin De tertawa dingin. Sekarang dia sudah melihat situasi di medan perang. Fen Yuzi sedang dijebak oleh Wu De, pembunuh bayaran Liu Xing terluka parah dan bawahannya yang lain telah tewas, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bocah, kau benar-benar sombong untuk seorang Xiu Zhennis pemula. Aku akan membantumu dengan mengantarmu pergi. Wu Xing tertawa dingin lalu, tanpa mengoceh lagi, menyerang dengan sangat cepat tanpa henti dengan pisau pendek suci kelas menengahnya, membuatnya tampak seperti seberkas cahaya. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, Qin Yu baru bernapas 2 kali, tetapi keduanya sudah bertukar puluhan pukulan. Intensitas pertarungan mereka bahkan mendekati pertarungan antara Fen Yuzi dan Wu De. Namun, wajah Qin Yu perlahan berubah warna, karena ia melihat dengan jelas darah mengalir keluar dari sudut mulut ayahnya. Setiap kali mereka bertukar pukulan, luka dalam Qin De menjadi semakin serius. Haha, Wu Xing tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan lebih ganas. Ia benar-benar menyadari bahwa luka di tubuh Qin De sangat serius. Sangat sulit untuk pulih dari luka fisik yang serius. Karena mereka terus bertarung dengan sengit seperti ini, darah mengalir keluar dari mulut Qin De tanpa henti. Enyahlah, Fen Yuzi menjadi sangat khawatir. Ia tiba-tiba mengintensifkan serangan pedang terbangnya, ingin segera pergi menyelamatkan Qin De. Dalam mimpimu, Wu De tertawa terbahak-bahak. Ia menyalurkan energi elemental dalam tubuhnya ke pedang terbangnya dengan gila-gilaan. Ia terus-menerus menekan Fen Yuzi berkat energi elementalnya yang mendalam. Ayah, melihat wajah Qin De semakin pucat dan lukanya semakin parah, Qin Yu merasa jantungnya seperti digigit 10.000 semut. Ia begitu khawatir dan tertekan hingga napasnya sesak. Ia khawatir, begitu khawatir hingga jantungnya sakit dan kepalanya bahkan berputar. Qin De tiba-tiba berteriak keras. Wajahnya memerah. Pedang panjangnya dan pisau pendek Wu Xing saling bertabrakan, benturan paling dahsyat sejak awal pertarungan. Darah Qin De menyembur jauh dari mulutnya. Luka di tubuhnya kembali memburuk dan ia langsung jatuh ke tanah. Namun, wajah Wu Xing hanya sedikit pucat. Ia menarik pisau pendeknya. Dengan tatapan penuh penghinaan, ia mencibir, "Kasihan bocah, sayang sekali kau baru saja memasuki dunia Xiu Zhen." Setelah selesai berbicara, pisau pendek di tangannya kembali bersinar. Berbagai aliran energi elemental disalurkan ke dalamnya. Berhenti, Fen Yuzi juga tahu situasinya tidak baik. Ia berteriak dengan marah, tetapi Wu De juga sudah gila dan terus menahannya. Melihat ayahnya jatuh ke tanah karena cedera serius dan melihat cahaya di pisau pendeknya semakin terang, hati Qin Yu bergetar hebat. Saat itu, semua kenangan 10 tahun terakhir seakan berkelebat di benaknya bagai kilat. Mengapa ia berlatih keras selama 10 tahun? Untuk menunjukkan nilai dirinya, untuk membuat ayahnya bangga dan memberitahu ayahnya bahwa dia sama bergunanya dengan kakak laki-lakinya yang besar dan kedua. Mati, seru Wu Xing lirih. Tangannya bergerak sedikit. Pisau pendek di tangannya, yang telah terisi energi semaksimal mungkin, melesat langsung ke arah Qin De yang terluka parah bagai seberkas cahaya merah tua. Kelopak mata Wu Xing sedikit terkulai dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ia siap menyaksikan Qin De mati. Ketika Wu Xing mengulurkan tangannya, Qin Yu mulai menyerbu ke arah Qin De dengan sangat cepat. Dan ketika Wu Xing menembakkan pisau pendeknya, Qin Yu sudah bergerak dengan kecepatan tertingginya. Jarak antara Wu Xing dan Wu De lebih dari 100 meter. Sebaliknya, Qin Yu berada di sisi Qin De dan hanya berjarak beberapa puluh meter darinya. Meskipun hanya beberapa puluh meter, karena kecepatan pisau pendek itu terlalu cepat, Qin Yu tidak dapat mengejarnya. Melihat pisau pendek yang bergerak sangat cepat, Qin Yu hanya punya satu keyakinan: ia harus meraih pisau pendek itu.
Tangkap! Qin Yu tiba-tiba berteriak serak dalam hatinya. Ia telah mencapai kecepatan tertingginya, tetapi masih belum cukup cepat. Jantungnya sakit seperti digigit semut yang tak terhitung jumlahnya. Ia begitu khawatir hingga kepalanya terasa seperti akan meledak. Kini, mata Qin Yu telah berubah merah padam. Tiba-tiba, aliran jernih sedingin es mengalir ke otaknya. Pikirannya langsung jernih. Saat itu, baginya, seluruh dunia terasa hening dan waktu seakan berhenti total. Ke-36 gambar dari masing-masing 3 diagram Trans Heaven tiba-tiba muncul di benaknya. Total ada 108 gambar, dari yang pertama hingga yang terakhir. Qin Yu langsung merasa tercerahkan. Ledakan, 36 aliran energi keperakan, 36 aliran energi emas, dan 36 aliran energi ungu terus-menerus muncul di sekitar tubuh Qin Yu. Total 108 aliran energi saling terjalin dan membentuk baju sirah 3 warna yang bentuknya sempurna dan alami. Pada saat yang sama, perasaan waktu berhenti tadi menghilang dan dia melihat pisau pendek itu terbang sangat cepat seperti sebelumnya. Aku hanya kurang sedikit kecepatan. Berdasarkan kecepatannya sendiri, Qin Yu langsung menyadari betapa kurang kecepatannya dalam pikirannya. Namun, jagoan, Qin Yu, yang dikelilingi oleh 108 aliran energi, tiba-tiba bergerak 2 kali lebih cepat bagaikan anak panah yang lepas dari busur dan muncul di hadapan Qin De dalam sekejap. Ia merentangkan tangannya dengan ganas. Sarung tangan api muncul secara alami di tangannya. Bagaikan cakar elang, tangan Qin Yu mencengkeram pisau pendek itu, yang bergerak bagai seberkas cahaya. Kali ini Wu Xing menggunakan pukulan mematikan sehingga pisau pendeknya membawa sejumlah energi yang mengerikan. Bang! Meskipun Qin Yu menangkis pisau pendek itu dengan sarung tangan api di tangannya, berbagai aliran energi masih menyembur keluar dari pisau dan mengenai tubuh Qin Yu. Baju sirah 3 warna itu tampak sangat perkasa, tetapi sebenarnya hanya berupa gas dan pada dasarnya tidak memiliki pertahanan. Puluhan aliran energi dari pisau terus-menerus mengenai tubuh Qin Yu. Meskipun tubuhnya sangat kuat, perutnya masih tertusuk. Sebuah lubang mengerikan muncul di perutnya, dari sana darah mengalir keluar dengan suara gemericik. Pendarahan hebat membuatnya terhuyung sekali. Sarung tangan berapi. Saat itu, Qin De, yang sedang berusaha keras untuk berdiri, melihat sarung tangan di tangan Qin Yu. Ia langsung tercengang. Bagaimana pembunuh bayaran Liu Xing ini bisa memiliki sarung tangan berapi? Bukankah Yuer yang memilikinya? Qin De memikirkan bagaimana ia dan Fen Yuzi menebak identitas pembunuh bayaran Liu Xing hari itu. Mungkinkah? Jantung Qin De berdebar kencang. Tapi Yuer tidak punya tenaga dalam. Wu Xing sangat marah. Dengan gerakan tubuhnya yang lincah, ia menerjang ke depan. Pada saat yang sama, ia menunjuk dengan tangannya. Pedang terbang aslinya langsung melesat ke arah Qin Yu. Karena perutnya tertusuk energi pisau, Qin Yu terluka parah dan ia hampir tidak punya waktu untuk menghindarinya. Hampir sesaat setelah Qin Yu meraih pisau pendek itu, pedang terbang itu menembus dadanya dan menusuk jantungnya. Pada saat yang sama, air mata meteorik terus-menerus mengalirkan berbagai aliran jernih untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sayangnya, jantung adalah bagian vital dari tubuh manusia. Ayah! Qin Yu menatap Qin De dan berusaha memaksakan senyum tipis. Saat ini, suaranya telah kembali ke suara aslinya. Apa? Wajah Qin De akhirnya berubah warna, karena pembunuh Liu Xing benar-benar putranya sendiri. Selamat tinggal, sekarang sepertinya aku masih berguna. Dengan susah payah, Qin Yu memaksakan senyum. Namun, luka fatal di dadanya membuat otot-otot wajahnya sedikit berkedut. Tiba-tiba, secercah kekejaman dan keganasan terpancar di matanya. Kalian berdua akan mati bersama. Wu Xing sudah hampir mati. Qin Yu tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung panjang. Ekspresinya berubah ganas. Tangannya, yang sedari tadi menggenggam pisau pendek, mencapai kecepatan maksimumnya, menciptakan siluet cakar naga yang samar-samar. 108 aliran energi di sekitar tubuh Qin Yu mengalir deras dengan kecepatan yang tiba-tiba. Dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan terbang pisau pendek tadi, cakar Qin Yu langsung menembus dada Wu Xing. Ia mencengkeram dengan keras tangan kanannya dan langsung menghancurkan jantung Wu Xing. Bagaimana mungkin? Wu Xing melontarkan bola matanya. Melihat tangan yang baru saja menusuk dadanya, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Tadi pedang terbangnya telah menembus dada Qin Yu dan langsung menusuk jantungnya. Bahkan seorang Xiuzenis tingkat rendah pun akan mati dalam situasi seperti itu, tetapi bagaimana Qin Yu bisa bertahan begitu lama? Wu Xing sama sekali tidak tahu bahwa begitu Qin Yu terluka, air mata meteorik mulai mengalir deras dengan berbagai aliran jernih, yang terus-menerus menyatu dengan hatinya.
Berkat inilah Qin Yu mampu bertahan lebih lama daripada yang seharusnya tanpa air mata meteorik dan melancarkan serangan terakhirnya. Adik kecil, Wu De melolong liar. Tiba-tiba, teriakan elang yang melengking dan memilukan terdengar. Seberkas cahaya melesat turun dari ketinggian 10.000 meter di langit tingkat ke-9. Sosok itu tak lain adalah Xiao Hei. Ia terbang terlalu tinggi sehingga ketika menyadari nyawa Qin Yu dalam bahaya, ia tak sempat menukik tepat waktu. Xiao Hei menukik turun dengan sangat cepat sambil meratap seperti orang gila. Jantung Qin Yu tertusuk, bahkan air mata meteorik pun tak mampu menyembuhkannya kembali normal dalam waktu singkat. Ia hanya bisa merasakan penglihatannya mulai menghitam dan ia tak bisa bernapas. Ia tahu bahwa ia sedang sekarat. Mata Qin Yu perlahan meredup. Dia sudah mendekati akhir hidupnya. Pada saat yang sama, tubuh Qin Yu mulai berubah. Ia kembali ke penampilan aslinya. Saat ini, ia tidak dapat lagi mempertahankan penampilan yang diciptakan oleh seni pengubah penampilan dan tulang. Melihat perubahan penampilan Qin Yu, Qin De hanya merasa jantungnya sakit sekali, seperti sedang mengalami kejang jantung. Air matanya mengalir deras tanpa terkendali. Qin Yu menatap Qin De. Tiba-tiba, senyum tipis tersungging di wajahnya. Tatapan matanya kemudian menjadi kosong. Yuer sudah mati. Seluruh tubuh Qin De bergetar sekali seolah-olah ia telah disambar petir. Tapi, kau tak memberiku kesempatan, sama sekali tak memberiku kesempatan. Kau hanya bilang tak ada gunanya aku terlibat dalam hal ini. Ayah, kau bahkan tak memberiku kesempatan. Bagaimana kau bisa yakin aku tak berguna? Bagaimana? Haha, aku cuma orang yang gak berguna, orang yang paling gak berguna. Sekeras apapun aku berusaha, sehebat apapun kemajuan latihanku, aku akan tetap jadi yang paling gak berguna. Ini menggelikan. Untuk apa aku berlatih? Untuk apa aku berlatih? Apa gunanya latihanku? Apa yang dikatakan Qin Yu di masa lalu seakan terngiang lagi di telinga Qin De. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ia ingat dengan jelas kata-kata terakhir yang diucapkan putranya kepadanya, selamat tinggal. Sekarang sepertinya aku masih berguna. Ah, Qin De mendongakkan wajahnya dan meraung panjang, terdengar sangat sedih. Pada saat ini, langit merah tua tiba-tiba muncul, seolah-olah kesengsaraan surgawi sedang dimulai. Namun, kali ini langit merah tua menutupi area yang lebih luas. Sekilas, seluruh langit tampak berubah menjadi merah tua. Terdapat berbagai awan merah menyala di tengah langit merah tua, yang tampak seperti awan kesengsaraan. Xiao Hei membentangkan sayapnya dan, dengan kepakan sayapnya, mendorong Qin De ke samping. Ia meratap tanpa henti dan air mata bagaikan mutiara mengalir dari matanya, tetapi Qin Yu sudah tak bergerak. Setelah didorong oleh Xiao Hei, Qin De tetap duduk terpaku di tanah. Ledakan. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di antara awan-awan merah menyala di langit. Seberkas cahaya yang sangat tebal, yang mungkin hanya bisa dilingkari oleh 3 atau 4 orang dewasa, turun dari langit. Berkas cahaya merah menyala yang besar itu menyambar seperti petir. Sasarannya adalah Qin Yu. Saat ini, tangan Qin Yu masih tertancap di dada Wu Xing yang telah mati. Dan Xiao Hei memeluk Qin Yu erat-erat dengan sayapnya. Meskipun sinar cahaya mengerikan itu menyambar dari langit, ia tetap tak bergerak. Ledakan. Sinar cahaya itu mengenai tubuh Qin Yu. Karena sinar itu begitu tebal, wajar saja jika selain Qin Yu, sinar itu juga menyelimuti Wu Xing dan Xiao Hei. Yuer. Baru sekarang Qin De terbangun kaget. Meskipun putranya sudah mati, tubuhnya tidak boleh terluka apapun yang terjadi. Namun, ketika berkas cahaya itu menghilang, tidak ada yang tersisa di area yang terkena, bahkan senjata yang digunakan Qin Yu dan Wu Xing dalam pertarungan mereka. Sama sekali tidak ada apa-apa. Yuer. Qin De menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Semua adegan masa lalu muncul di benaknya satu persatu. Adegan di mana putranya menuntut pertanggungjawabannya terus terputar. Haha. Aku hanyalah orang yang tak berguna, orang yang paling tak berguna. Sekeras apapun aku berusaha, sehebat apapun kemajuan yang kubuat dalam latihan, aku akan tetap menjadi yang paling tak berguna. Ini menggelikan. Untuk apa aku berlatih? Untuk apa aku berlatih? Apa gunanya latihanku? Hati Qin De terasa sakit tak terkira. Ia tak kuasa menahan air matanya yang terus mengalir. Seorang lelaki tidak mudah meneteskan air mata, hanya saja sakit hati yang dialami Qin De terlalu berat. Siang Guang, Wu De. Qin De tiba-tiba menatap Wu De. Saat ini hatinya dipenuhi kebencian. Jika bukan karena Siang Guang dan kedua Xiuzenis itu, dengan kekuatan putranya, bagaimana mungkin dia bisa mati? Mengabaikan cedera di tubuhnya, Qin De menyalurkan energi unsurnya dengan sangat cepat dan menyerang Wu De sambil menggenggam pedang panjangnya.
Melihat Qin De menyerangnya dengan cara yang begitu gila, Wu De, yang selama ini bertarung seimbang dengan Feng Yuzi, langsung ketakutan karena, bagaimanapun juga, Qin De adalah seorang Xiuzenis tahap Jin dan tahap awal, dan terlebih lagi, ia bahkan memiliki senjata suci tingkat menengah. Lagi pula, Feng Yuzi juga sudah gila sekarang. Wu De langsung mengabaikan segalanya dan melesat ke angkasa dengan pedang terbangnya secepat kilat bagai gumpalan asap. Serangannya sangat kuat, dan kecepatan terbangnya juga bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Qin De dan Feng Yuzi. Melihat Wu De melarikan diri, Qin De sangat marah hingga tiba-tiba memuntahkan darah. Organ dalamnya mengalami luka yang sangat parah. Tenanglah, Yang Mulia, tolong tenanglah sedikit. Feng Yuzi buru-buru menahan Qin De. Ia tahu betapa parahnya luka Qin De saat ini. Namun, mata Qin De dipenuhi kebencian yang mendalam. Wu De, Xiang Guang, istriku meninggal, dan hari ini putraku juga meninggal. Ah, gelombang Xiang Guang, Wu De. Aku bersumpah di sini, jika aku tidak membunuhmu, aku akan mati tanpa dikubur. Saudara Feng, tolong bawa aku kembali. Semua rencana harus diundur ke tanggal yang lebih awal dan dipercepat. Semuanya harus siap dalam setengah tahun. Aku ingin memimpin 1 juta pasukan untuk menghancurkan klan Xiang hingga berkeping-keping. Aku akan memusnahkan klan Xiang lalu menghancurkan jiwa Wu De. Qin De menggertakkan giginya. Mata merahnya yang tajam tampak sangat menakutkan.